Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali pagi ini setiap jam 10 sampai jam 11 kita kepoin desa. Kita kepo-kepo tentang desa. Kita pengen tahu banyak tentang desa, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa untuk program kita. Ini kita pengen bicara tentang rooftop solar PV sebagai solusi penghematan listrik untuk desa. Atau mungkin dari gambaran yang ada dari beberapa dialog kemarin, kita sudah ketemu satu jawaban ketika bicara tentang pengharapan untuk data desa sebagai pusat sumber data, kemudian masuk wilayah digital. Problemnya ada dua, atau kata kuncinya yang harus diselesaikan dua. Satu adalah energi, yang dua adalah akses. Jadi ketika kemudian energinya nggak ada, listriknya nggak ada, kita nggak pernah bisa ngomong digital. Ketika kita ngomong listriknya ada, tapi akses internetnya nggak ada, ya mimpi juga kan gitu. Nah, ini bukan karena berurutan, tapi lebih pada ketersediaan waktu teman-teman saya yang hebat-hebat ini. Alhamdulillah hari ini Mbak Mada ada waktu ketemu dengan kita, dan Mbak Mada ini yang saya kenal banyak membicarakan atau banyak mendiskusikan atau banyak menyampaikan tentang energi terbarukan, malang melintang di dunia energi, walaupun saya kenalnya bukan lulusan energi atau engineer, tapi ini luar biasa. Selamat pagi Mbak Mada, apa kabar? Sehat-sehat? Pagi Mas Koco, ini terima kasih sekali udah diundang di acara TV Desa ya. Jadi ya merupakan salah satu kebanggaan juga bisa bicara di acara ini, karena ya sekarang kan dengan melihat program terbaru dari pemerintah kita bahwa desa sekarang diberi otoritas kan dengan untuk mengelola lingkungannya sendiri dengan adanya BUMD desa, BUMDes seperti itu. Jadi saya rasa desa itu sekarang udah jauh bayangannya daripada desa yang kita dulu tahu seolah-olah kayak yang jauh banget, padahal sekarang tuh desa itu sangat-sangat berkembang. Nah, tadi seperti yang Mas Koco sampaikan di awal bahwa ya betul, memang saya sebetulnya background-nya bukan engineer, tapi belajar untuk menjadi pejuang energi ini memang terutama perempuan itu jarang sekali, Mas. Jadi sebetulnya kenapa awalnya itu memang aku pengen terjun di bidang ini, karena satu dari sisi peminatnya untuk terutama perempuan, kita ngomong gender equality itu sangat-sangat sedikit. Jadi setiap kali ketemu di kegiatan-kegiatan yang sifatnya energi, rata-rata male domination. Jadi mulai sekarang aku juga pengen ngajak bahwa perempuan itu mampu loh untuk melakukan edukasi atau sosialisasi mengenai energi. Dan kembali soal energi untuk desa sendiri yang tadi Mas Koco sampaikan, itu benar sekali bahwa walaupun sekarang pemerintah berusaha mendorong supaya desa itu maju dan lain sebagainya, tapi akses untuk energi, informasi itu memang banyak terkendala, karena mungkin kondisi geografis juga ya Mas, seperti kita tahu bahwa di Indonesia itu kan kita terdiri dari island kan, banyak sekali ribuan, dan itu koneksi untuk ke arah akses ke arah situ memang sangat sulit. Contohnya memang saya banyak melakukan kegiatan itu di Indonesia Timur, terutama di Indonesia Timur itu yang penduduk itu mungkin satu desa cuma 50 kakak atau mungkin less than that. Padahal mungkin kalau di Jawa yang namanya desa itu mungkin udah kakaknya mungkin udah ratusan kakak sebetulnya kan, udah berkembang. Nah, kalau kita ngomong daerah Jawa, desa itu masih lebih mending dari sisi ngomong akses energinya, Mas. Tapi untuk yang di daerah yang di luar Jawa itu memang sangat-sangat kondisinya buruk gitu. Jadi memang aku awalnya untuk solar panel ini sebetulnya untuk masuk ke desa itu sejak tahun 2011 mulainya, karena di 2009 awalnya programku sebenarnya waktu itu melistriki desa tapi menggunakan diesel power. Terus aku kayak bikin ya, jadi awalnya pakai diesel power. Awalnya dari diesel terus sekarang tenaga surya. Iya,
karena pernah mengotori dan sekarang berusaha membersihkannya gitu. Nebus desa. Betul, sebetulnya itu awalnya. Jadi aku lihat bahwa sebetulnya satu, desa itu kan memang karena nggak ada listrik, jadi waktu itu solusi paling cepat memang adalah menggunakan diesel. Tapi kembali lagi, diesel juga akhirnya kondisinya nggak setiap saat sustain karena apa? Satu pada saat pengiriman, akses yang sulit, transportasinya, kadang-kadang nggak bisa dapat fuel. Akhirnya mati-mati juga itu equipment gitu kan. Nah, setelah 2009 main di diesel, aku 2011 aku coba bawa produk saat itu adalah lampu hemat energi menggunakan solar panel dan baterai. Waktu itu tuh lampunya 3 biji dalam bentuk compact gitu kan, lampu 3 biji. Yang untuk masing-masing satu rumah itu ya Mbak ya? Betul. Jadi dipasang satu rumah, ada colokan, ada lampu, jadi pas kebutuhan malam dapat, pas harus ngecas handphone masih dapat gitu ya? Betul. Jadi itu pertama kali itu program kita dan dijadikan program nasional pada saat zamannya Pak SBY. Jadi untuk Indonesia Timur saat itu diadakan program via PLN. Nah itu pertama kali yang bawa produknya itu aku, karena aku lihat saat itu desa memang sudah mulai tumbuh, tapi kemampuan untuk melistrikinya masih belum ada. Jadi mereka masih pakai yang model lilin, kita ngomong mungkin kalau orang Jawa bilangnya teplok lampu minyak tanah ya. Lampu pijar itu minyak tanah, betul. Nah, itu kan kotor, bahaya dan lain sebagainya. Jadi saat itu kita memang awalnya di situ dulu. Nah, tapi seiring waktu kemudian setelah listrik lampu mulai nyala, ekspektasi orang desa pun mulai meningkat. Pengen nyalain TV, pengen nyalain yang lain-lain, dan itu akhirnya berkembang menjadi sekarang solar panel komunal sebetulnya. Jadi kalau kita di Mas Koco bilang, kenapa sih kita bilang bahwa lebih hemat secara energi, karena satu, ya kita tidak menggunakan diesel. Pengiriman diesel ke daerah itu sangat-sangat mahal biaya mobilisasinya. Jadi itu yang mungkin membuat diesel di lokasi-lokasi terpencil itu menjadi kurang efektif. Satu, mencemari lingkungan, yang kedua juga sangat tidak efektif. Nah, dengan adanya solar panel ini, otomatis menghemat biaya sebetulnya, Mas. Jadi antara diesel yang pertamanya nggak masuk, jadi tinggal kita memanfaatkan sinar matahari kan emang ya selalu ada gitu kan sebetulnya. Nah, kurang lebih demikian, Mas Koco. Menarik. Solar panel komunal itu artinya bahwa kemudian ada satu, mungkin ya, aku membayangannya sih gini, ada satu kawasan tertentu mainnya, kemudian solar panel itu dimanfaatkan untuk beberapa rumah tangga, dengan penempatan mungkin di tempat-tempat yang memang secara spesifik itu sangat mendukung untuk bisa mendapatkan tangkapan mataharinya. Iya, betul. Yang menarik Mbak Mada, sejauh ini sudah berjalan, ada nggak kemudian ini menjadi satu peluang bisnis untuk kemudian dikelola oleh badan usaha milik desa? Jadi badan usaha milik desa yang berinvestasi mungkin, kemudian mereka masyarakat kemudian berbayar iuran dan seterusnya. Ada seperti itu, atau sekarang banyak dikerjakan dalam konteks pengusaha desa yang kemudian dia punya duit, dia berinvestasi, kemudian dia yang menjual, atau ada main di dua-duanya? Bagi-bagi cerita Mbak, mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di desa yang kebetulan mungkin duitnya masih ada untuk untuk berinvestasi di berinvestasi di bisnis energi. Silakan Mbak. Nah, jadi yang tadi itu benar banget Mas. Jadi sebetulnya ya tadi seperti aku bilang, seiring berjalannya waktu kebutuhan penduduk desa itu kan bertambah. Dan dengan adanya sekarang regulasi baru bahwa desa sekarang diberikan dana 1 miliar kalau nggak salah ya untuk pengembangan, itu menjadi memungkinkan sekali bahwa BUMDes itu punya kegiatan usaha. Jadi sebenarnya sebelum COVID ini terjadi, Mas, aku sudah sempat bicara sama orang dari Kementerian Keuangan, dari BKR, bahwa ada program TAKE, TAPE, kalau mungkin nanti mungkin kapan-kapan bisa beliaunya juga bisa. Ono tape-tape. Iya, jadi jadi kayak cocok jadi temannya kopi aja. Iya. Jadi sebenarnya itu dana-dana yang bisa digunakan oleh desa itu untuk mengembangkan desanya.
source-nya dananya dari Kementerian Keuangan, istilahnya adalah seperti itu gitu loh. Jadi nanti mungkin lebih detail. Nah, jadi sebelum COVID ini terjadi, sempat ada rencana bahwa waktu itu kita mau rencana kerjasama sama BUMDes Magelang, saya lupa nama desanya tepatnya, sorry. Jadi itu adalah kita mau mengembangkan kayak ingat desa Ponggo kan, Mas? Iya. Nah, itu kan sekarang wisatanya maju sekali di sana. Nah, jadi ada desa-desa unggulan yang sebetulnya sekarang bisa mengakses energi cukup baik. Jadi mereka mulai memikirkan merubah desa mereka yang semula menggunakan energi fosil menjadi energi bersih. Jadi bisa dalam bentuk solar panel, bisa dalam bentuk merubah kayak minyak jelantah jadi biofuel. Nah, jadi ada beberapa desa unggulan yang melakukan itu. Nah, sebenarnya pola kerjasama yang aku tawarkan kepada BUMDes itu adalah bagaimana kita mendirikan satu solar panel komunal mungkin ya, itu untuk bisa kepentingannya itu sebagai untuk akses pariwisata, karena banyak yang di tempat pariwisatanya akses listriknya belum cukup, tapi sedangkan pariwisatanya sudah mulai bagus seperti itu, Mas. Yang kedua, sebetulnya di desa-desa di Jawa pun sebetulnya banyak sekali juga yang masih akses energinya kurang gitu, kayak misalnya dari sisi tegangan belum stabil, transmisi belum masuk, dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi dibilang bahwa potensi untuk bekerja sama dengan BUMDes itu sangat besar, itu benar sekali. Dan emang sekali lagi aku mau jalanin karena keburu COVID aja kemarin, jadi kita tertunda dulu ini. Tapi itu prospek yang sangat bagus. Semoga nanti di forum ini ada beberapa teman-teman, ini ada yang yang di Zoom ini ada teman dari Bali, ada beberapa teman, dan biasa kita ketika ada acara-acara kayak gini kita share ke teman-teman di kementerian baik dalam negeri maupun Kementerian Desa. Jadi kalau pas ada yang sempat gabung dan kebetulan materinya cocok, biasanya terus ada raise hand untuk kemudian saya kasih kesempatan untuk bicara. Termasuk juga nanti saya akan progres yang chatting di YouTube. Jadi mulai tanggal 1 kemarin, alhamdulillah TV Desa sudah ada tambahan jalur siar. Jadi perlu kami sampaikan ke teman-teman. Jadi TV Desa kemarin kita di satelit Cinasat 11, kemudian kita menggunakan juga jalur untuk internet TV, kita menggunakan aplikasi di Google, itu bisa disaksikan. Alhamdulillah per tanggal 1 kemarin kita sudah mulai trial masuk di satelit Telkom 4. Jadi acara kita hari ini sudah siar di satelit Telkom 4, Mbak. Jadi se-Indonesia yang ada parabola gedenya udah bisa nonton obrolan kita. Nah, ini penting banget nih, Mas. Nah, ini Mbak, aku mungkin dari pernah ngobrol-ngobrol ketika bicara solar cell, ketika bicara energi surya, itu kan hal yang pentingnya kan ada dua tuh, panelnya sama baterainya. Terus sempat dapat cerita bahwa Indonesia belum mampu nih produksi panel bla 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 dan seterusnya. Terus ada lagi ketemu produksi baterai yang tahan lama dan seterusnya, Indonesia belum mampu. Terus aku sempat kepikiran gini lah, kalau kita ngotot-ngotot yang kayak gitu kita belum mampu dua-duanya, terus apa kabar Republik kan gitu. Mbak Mada, apa kabar hari ini dengan dua elemen utama lah? Kalau ngomong di luar panel sama baterai kan mungkin kita ya mampu lah mau urusan konstruksi tiang dan sebagainya, tapi kan teknologinya kan ada di dua itu. Apa kabar dua teknologi itu hari ini Indonesia? Memang sudah tertinggal atau masih tertinggal, atau kemudian sudah masuk dalam wilayah pertarungan berkompetisi dengan teman-teman yang lain? Karena kalau sempat dengar di beberapa channel YouTube kan potensi bahan-bahan untuk baterai dengan kualitas tinggi, Indonesia katanya punya stok yang luar biasa. Berbagi cerita, Mbak Mada. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari sisi teknologi ya, Mas, sebetulnya malah baterai sama solar panel kita sudah bisa produksi. Yang belum bisa produksi malah inverter. Justru gitu. Nah, cuman kita balik lagi kalau ngomong masalah quality ya. Kita kan antara produksi sama kualitas ini kan beda hal gitu kan ceritanya kan. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa mungkin secara kualitas kita sudah cukup baik.
Tapi untuk memenuhi sampai kita bilang worldwide recognized, artinya diakui secara dunia, itu memang masih belum gitu. Jadi tapi memang proses ke sana tetap jalan dong dengan gerakan-gerakan Mbak Mada dan teman-teman. Iya, nah jadi memang proses itu memang balik lagi ke akhirnya demand juga sih Mas. Jadi memang karena demand-nya itu masih kurang, akibatnya produsen dalam negeri mereka akhirnya mau, kan setiap kali ada penambahan teknologi itu kan mereka harus menginvest mesin kan Mas. Nah sedangkan paham. Sedangkan kalau misalnya demand-nya kurang dari negara kita, jadi gimana mereka mau nambah mesin untuk nambah kapasitas, nambah teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa kita untuk menuju sampai worldwide recognize itu masih mungkin ya way to go, walaupun kita arahnya akan selalu ke sana, cuman takes time lah ceritanya. Nah, tapi sebetulnya balik lagi Mas, untuk kayak pengadaan yang sifatnya itu adalah pemerintah punya, misalnya dana-dana APBN, APBD, itu memang diwajibkan menggunakan kandungan TKDN. Jadi dalam negerinya lokal kontennya tinggi gitu kan. Tapi memang kalau dari sisi investasi, memang kita masih menggunakan material yang kita impor dari negara lain karena dari sisi kita ngomong kompetisi dari sisi harga, karena harga equipment kita yang di dalam negeri ini memang masih jauh, selisihnya mungkin hampir bisa 40% sendiri selisihnya Mas. Jadi jadi untuk kita ngomong kita kompetisi dalam skala besar memang masih jadi tidak visible, tapi kalau untuk program-program yang sifatnya adalah dana APBN, APBD, itu memang semuanya memang wajib menggunakan TKDN. Nah, mudah-mudahan Mas, dengan misalnya ada program-program seperti yang desa seperti ini, mau untuk menggunakan solar panel lebih banyak, demand itu terbentuk. Sebetulnya sekarang itu aku sama teman-teman itu adalah mengusahakan demand itu ada dulu gitu loh Mas. Karena tanpa demand yang ada, betul, tanpa demand yang ada, produsen akan sangat keberatan untuk menambah mereka punya mesin. Karena misalnya kita butuh kualitas yang kualitas A, kelasnya A, itu harus punya mesin sampai 10 biji, misalnya kayak gitu, dengan mesin ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya masih kita itu kelas kualitasnya yang B, mungkin mesinnya cukup 5 atau 6. Nah, itu kan pengaruh di investasi dan lain sebagainya. Jadi, sebetulnya itu, Mas. Untuk hal-hal teknologi yang lain, itu udah kita bisa semua, terutama untuk yang kerjaan sipil. Jadi, yang belum itu malah sekarang inverter yang masih berat, dan itu memang masih harus diimpor teknologinya. Mada, ketika kemudian ada tadi disampaikan panel komunal, kemudian peluang untuk kemudian ini jadi bisnis BUMDes itu sangat mungkin dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, komitmen Mbak Mada dan teman-teman mungkin ketika kemudian ada BUMDes yang tertarik itu sampai pada komitmen mendampingi mereka, artinya mensupport mereka supaya benar-benar jalan bisnis, atau ya sekedar secara bisnis kamu butuh teknologinya ini kemudian ada pendampingan teknis aja dan seterusnya, atau gimana? Ini kan bagian dari komitmen sinergitasnya kayak apa? Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya yang kemarin awal rencananya itu sebetulnya yang program yang kita mau jalankan di BUMDes itu tidak terbatas hanya solar panel komunal, tapi juga masalah PJU solar panel itu loh Mas, penggantian penerangan jalan umum itu bisa juga sebetulnya, karena desa juga tetap aja butuh lampu kan, lampu jalan gitu, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang kita kerjakan adalah membuat satu GV sama BUMDes seperti itu. Jadi kita bikin join company sebetulnya dengan BUMDes. Dengan nanti, artinya kemudian ada perusahaan baru di mana di situ BUMDes punya saham, kemudian Mbak Mada dan tim punya saham, sehingga itu jadi bisnis bersama antara BUMDes dengan perusahaan Mbak Mada. Betul. Dan di sisi kami itu kita menyediakan selain teknologi juga dananya. Jadi sebetulnya BUMDes itu lebih kepada mencarikan marketnya untuk kita gitu loh. Supaya apa? Karena kenapa kita butuh marketnya, kan yang lebih tahu kondisi desanya itu kan otomatis tim yang dari BUMDesnya kan. Sedangkan kami dari sisi teknologi dan financing kita ya memang udah biasa ini, jadi kasarannya ya tinggal boyong
boyong satu teknologi beserta pendanaannya, kita bekerja sama di satu desa tersebut. Seperti itu sih Mas Koco. Oke, udah dapat gambarannya tentang Mbak Mada, luar biasa. Aku pertama kali ketemu Mbak Mada ngobrolin tentang teknologi energi terbarukan dan seterusnya. Aku bilang ini sangat sangat luar biasa menurut aku. Ada momen-momen yang aku selalu pengen ngundang Mbak Mada untuk bisa berbagi cerita, karena memang hal yang kayak gini menurut aku ya mungkin banyak yang belum paham bahwa ini bisa jadi bisnis yang menarik dan seterusnya. Teman-teman ini nggak kerasa kita memang punya waktu cuma 60 menit sampai jam 11. Ya. Silakan kalau ada yang dari peserta partisipan Zoom yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan raise hand atau langsung diaktifkan mic-nya, karena jumlah pesertanya nggak terlalu banyak, jadi saya sudah pastikan masing-masing bisa mengaktifkan mic-nya. Silakan, Mas Aji, mau ada yang ingin ditambahkan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya mau nanya Mbak Mada. Saya menyimak dengan seksama apa yang Mbak Mada sampaikan, itu luar biasa. Saya mau menyampaikan dulu, saya profesional saja Mbak. Kebetulan saya sampaikan background saya banyak berkecimpung di bidang strategic management dan people development. Dan saya di kegiatan itu juga sangat mencintai ataupun cukup dekat dengan aktivitas UMKM dan juga desa. Nah, begini Mbak, straightforward aja, saya mau nanya beberapa hal. Pertama, terkait dengan Mbak tadi bercerita bahwa di zaman kabinet lalu dalam Pak SBY itu Mbak menjadi pairing untuk melistrikkan desa dengan resep Mbak tadi gitu ya. Itu berapa desa yang sudah Mbak lakukan gitu ya? Kemudian average investasinya itu berapa ya Mbak ya untuk satu desa gitu ya? Kemudian mungkin Mbak boleh kasih gambaran yang sudah proven di 1 atau 2 desa yang memang katakanlah itu melibatkan berapa kakak, kemudian satu kakak itu dapat berapa watt listriknya, kemudian involvement Ibu Mbak sampai di mana, kemudian itu tentu bicaranya ada fund, ada pembiayaan investasi. Investasinya itu siapa gitu Mbak? Kira-kira gambarannya itu dulu Mbak, nanti ada seri yang menyambung itu lagi. Terima kasih Mas Haji atas pertanyaannya ya. Jadi memang saat itu waktu itu memang belum dari sisi investasi. Jadi waktu itu masih proses pengadaan. Jadi yang lokasi kita saat itu listriki adalah di NTT, itu di Kabupaten Alor dan Sumba kalau nggak salah saya karena itu udah 2011 ya Mas ya. Nah jadi total project saat itu nilainya sekitar 120 miliar. Funding itu memang kami dari swasta full. Jadi kalau misalnya berapa jumlah kakaknya waktu itu memang PLN yang menentukan. Jadi udah dikasih tahu area sini kita wajib melistriki sekian, tapi total jumlah equipment yang kami sediakan saat itu adalah 42.000 box lampu yang di mana satu kakak itu mendapatkan 3 lampu beserta solar panel dan baterai di dalamnya. Jadi saat itu statusnya masih penerangan. Nah, berubahnya sekarang itu dengan skala yang lebih besar. Nah, untuk nilai besarannya memang bervariasi Mas, karena kita harus ada survei, mengukur di lapangan apa aja sih item-item yang mau diganti atau mau digunakan. Nah, jadi kalau tadi Mas tanya masalah investasi rata-rata berapa, sebetulnya mau berapapun kita juga masih bisa gitu. Jadi ada skala-skala yang kita capai, yang ingin kita capai gitu Mas. Misalnya satu lokasi, satu project mungkin nilainya di atas 5 miliar, ya, semacam itulah. Tapi nanti tinggal aplikasinya apakah dalam bentuk solar panel komunal, ataukah kita tempatkan di solar rooftop, ataupun juga bisa di penerangan jalan umum yang ada di desa tersebut. Sebetulnya itu Mas. Nah, kalau masalah untuk investasi, kebetulan saya didukung oleh beberapa company yang memang dari internasional. Memang semuanya partner kami dari Jerman, Prancis, Norwegia,
Dan yang terbaru itu adalah foundation dari Eropa, Mas. Jadi memang saya cukup aktif berkegiatan. Kebetulan saya juga pengurus Kadin Pusat, saya juga pengurus harian di beberapa asosiasi energi di Indonesia. Aktif juga di kegiatan setiap tahun saya menghadiri Conference of Party-nya PBB, Mas, mengenai lingkungan hidup. Nah, di situ saya mendapatkan memang banyak fasilitas, artinya untuk mengakses dana-dana internasional seperti itu, Mas. Boleh nanya lagi, Mas Koco ya? Masih nyambung nih, Mas. Ini jadi obrolannya Mas Haji sama Mbak Mada juga nggak tahu aku jadi belajar gitu. Ya benar. Karena kan banyak hal mungkin aku hanya tahu kulit-kulitnya aja, begitu ngomong dagingnya Mas Haji yang lebih paham cara mengurainya. Silakan Mas Haji. Iya, saya melihatnya menarik, Mbak Mada. Saya menarik ya. Tadi ada dua ya. Yang pertama bahwa bersyukurlah ada Mamada gitu. Kenapa? Saya katakan gitu, Mas Koco. Karena masih banyak sekali sebenarnya kalau tidak salah ribuan, countingnya tuh ribuan yang desanya belum ada listrik. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan di desa akan listrik itu masih perlu kita support gitu loh, masih kita dukung gitu. Kemudian yang kedua, kenapa tadi saya nanya investasi? Karena kaitannya adalah Mbak Mada sangat openly mengatakan bahwa investasi nggak ada masalah karena Mbak punya network yang mungkin kaitannya ada CSR mungkin ya. Dana CSR yang memang perusahaan-perusahaan mungkin juga bisa lakukan gitu kan, foundation asing juga. Ya, untuk CSR emang kebetulan perusahaan aku belum mengakses CSR, Mas. Jadi ini masih fully bisnis full gitu. Nah, jadi dana-dana asing kayak foundation pun itu pun jatuhnya ke aku bukan dalam bentuk grant, tapi masih dalam bentuk loan. Pinjaman. Iya, seperti itu. Nah, artinya Mbak dalam konteks yang loan tadi, artinya ya tentu soft loan ya. Kemudian, mohon maaf Mbak, ini saya juga ingin learning saja. Berarti Mbak investasi pada satu tempat, berarti dalam konteks itu expectation-nya Mbak tentunya di satu desa, katakanlah tadi tentu ada returning back kepada Mbak juga lah, kira-kira gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi nanti kita akan misalnya ada satu lokasi yang kita bisa lakukan survei. Saya biasanya minta data di awal, kita lakukan desktop simulation gitu di kantor kita. Nanti kita lihat visible nggak visible-nya. Kalau memang visible, kita lebih detail lagi. Tapi kalau nggak visible, nanti kita akan informasikan bahwa proyek yang di misalnya desa A tidak visible. Kita akan informasikan seperti itu. Nah, selain sebenarnya hal untuk desa itu tidak melulu mengenai energi, Mas, tapi juga sebenarnya pemberdayaan dari ekonomi dan terutama wanita sebetulnya. Itu yang sebetulnya kita mau sasar juga. Karena apa? Melihat dari desa-desa yang sudah pernah kami lakukan proyek di sana gitu, bahwa sebetulnya banyak sekali anak muda, ibu rumah tangga itu yang bisa mendapatkan tambahan uang secara ekonomi gitu dari hasil. Misalnya kita biasanya tuh Mas dari satu lokasi yang kita dirikan satu power plant ataupun kita lakukan proyek, kita biasanya mengadakan juga termasuk pelatihan. Pelatihannya itu apa? Hal-hal simpel Mas, sebetulnya adalah pelatihan untuk melakukan maintenance solar panel itu secara simpel gitu. Nah, dari situ kita biasanya kenapa kita sengaja mengajak warga itu sebenarnya adalah masalah kita juga mau selain kita punya proyek di situ, kita juga mendayagunakan masyarakat setempat agar perasaan untuk memilikinya itu ada dan bisa meningkatkan perekonomian di desa tersebut. Itu satu. Untuk ibu-ibu sendiri, sebetulnya kalau kita ngomong UMKM, Mas, itu banyak sekali kayak petani. Kemarin yang kita temui adalah kayak petani coklat, petani kacang mete, apa segala macam. Nah, dengan adanya energi masuk, otomatis mereka bisa meningkatkan produksi dari jatuhnya ke UMKM. Sebetulnya itu, Mas. Nah, jadi kaitannya dengan yang Mbak katakan tadi, menarik sekali, Mbak. Saya kebetulan juga, Mbak di Kadinnya di mana, Mbak? Di Komtap? Komtapnya saya di lingkungan hidup sama Pak Halim Kala. Oh, saya di ini, Mbak, di Desa Tertinggal dan Perbatasan. Oh, itu WKU-nya siapa ya? Ini luar biasa nih di Kepoin Desa mempertemukan teman-teman Kadin yang sama-sama Kadin ketemunya malah di Kepoin Desa. Ya. Lanjut. Terima kasih Mas Koco berarti ini. Iya, terima kasih. Nggak, artinya bagus gitu loh Mbak, karena terus terang saja kalau misalnya kita bisa berkolaborasi untuk katakanlah saling mengisi, kenapa tidak gitu ya. Dan tentu ini potensi yang sangat baik dan teman-teman yang ada di audiens ini kan juga pasti juga ada yang nanti tentu akan sharing juga.
Gini Mbak, saya terkesan begini. Tadi Mbak bicara mengenai masalah at the same time Ibu ketemu ibu-ibu, kemudian bisa meningkatkan ekonomi gitu ya. Kemudian how to use the panel, how to maintain those things gitu kan perlu activity gitu ya. Part itu mungkin kita bisa berkolaborasi juga karena saya di strategic management dan people development. Jadi mungkin yang technical mungkin ada satu session, ada satu modul pengajaran pendampingan lah ya, training gitu ya buat mereka. Yang technical part is yours. Nanti yang menyangkut masalah people-nya adalah soft skill-nya dari sisi saya gitu misalnya gitu. Iya, betul. Sehingga semua diuntungkan gitu. Ekonomi bergerak, ya kan, produksi akan meningkat, di backup oleh adanya energi gitu ya. Saya pikir cukup cantik sekali itu, Mbak. Iya, memang tujuan kita seperti itu. Jadi memang salah satu partner kita yang dari Norway itu juga melakukan hal yang sama. Mereka tapi programnya waktu itu di Afrika karena proyek yang di Indonesianya kan ini aku lagi tunggu tender sebetulnya kan. Tapi yang proyek mereka di Afrika itu adalah malah mendayagunakan perempuan. Jadi buat saya adalah penting kenapa perempuan itu harus sekarang juga take a lead karena apa? Perempuan itu sebenarnya kan awal edukasi kan Mas. Jadi di rumah tangga itu sebenarnya perempuan yang lebih mengontrol. Iya. Nah, tapi perempuan selalu benar. Komandannya jadi perempuan ini bahaya Mas Haji. Jadi karena apa? Karena kalau kita lihat apalagi bukan kayak seperti di desa-desa itu ya Mas, perempuan itu kan diasosiasikan bahwa hanya mengurus anak, tapi sebetulnya mereka itu bisa mengajarkan ke keluarganya dari awal, misalnya mulai dari hal memilah sampah. Nah, sampah itu nanti akan bisa digunakan untuk yang sampah basah untuk keperluan kompos, sampah kering untuk untuk diolah kembali. Nah, termasuk juga mungkin menyuruh anaknya untuk lebih care terhadap lingkungan atau mengikuti program-program dari kami gitu. Jadi, memang pertama yang akan diajari kasarannya itu malah pertamanya ibu-ibunya dulu gitu loh. Nah, nanti baru lihat pemudanya yang ada di sana. Untuk yang hal-hal simpel sebetulnya cuma kayak untuk maintenance, jadi untuk merawat kayak misalnya lingkungan. Aku pernah lihat yang di video yang ini ya, India itu ya Mbak ya, perempuan-perempuan di sana jadi punya keterampilan menangani lampu-lampu dan seterusnya, malah justru perempuan ibu-ibu itu ya. Iya, malah justru itu gitu loh, karena mungkin bapaknya dia lebih kayak jadi nelayan, jadi apa gitu-gitu loh. Jadi memang yang lebih stay di rumah kan ibu, dan ibu biasanya kan mendidik anak-anaknya duluan itu. Jadi kita dorongnya dari sisi perempuannya seperti itu, pemberdayaannya. Nah, jadi perempuan ini. Menarik. Boleh Mas, satu hal ya Mas. Silakan, Mas Haji. Ada yang menarik dari potret itu Mbak Amanda. Mungkin sebagai referensi ya, saya melihatnya ada dot line ataupun satu koordinat yang memang bisa menjadi referensi kita ya. Yang pertama, saya kebetulan duduk di Forum CSR Indonesia, Mbak. Nah, saya melihat juga ada celah yang terkait dengan participation daripada perusahaan-perusahaan ataupun swasta atau BUMN atau BUMD di area itu, gitu ya. Karena memang mereka juga berkeinginan untuk melakukan itu, gitu ya. Kemudian dengan melakukan itu tentu akan meningkatkan value of the company, gitu ya. Nah, jadi itu saya lihat ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak, saya sangat sepakat Mas Koco bahwa perempuan-perempuan ini ibu-ibu yang banyak menggeluti di area, bahkan kalau bicara UMKM itu banyak ibu-ibu karena memang lebih telaten, lebih ya itu. Jadi memang that part itu menjadi market sebetulnya untuk kita bisa grip gitu. Nah, yang ketiga adalah begini, karena Mbak tadi bicara masalah ibu-ibu, kemudian Mbak tadi bicara pergerakan ekonomi ya. Saya kebetulan ada di kegiatan juga di Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Itu concern terhadap ibu-ibu dan anak gitu ya. Nah, jadi di area itu pun Mbak Mada, kalau misalkan ada satu titik yang memang kita bisa lakukan bersama, kita bisa menyentuhnya, bisa terintegrasi gitu ya. Ibu-ibu kita kaitannya adalah bagaimana caring terhadap anak-anaknya, ya bahasanya jangan, kita bicaranya mungkin desa tidak child abuse, cuma bagaimana mereka menyusui, tidak kawin cepat, kayak gitu-gitu ya. Iya, termasuk pendidikan yang kayak gitu. Betul. Jadi kita bisa masuk di situ. Kemudian kedua mengenai capacity building, nyangkut masalah pendampingan, bimbingan, itu production. Nah, saya pikir menarik sekali. Termasuk juga tadi BUMDes, Mbak. BUMDes tadi betul sekali yang dikatakan Mas Koco, bahwa BUMDes tadi bisa menjadi satu pairing. Mbak Mada lebih menarik lagi,
membangun satu PT bersama untuk commercially, ya. Iya. Oke, mungkin one part mungkin ada bicaranya CSR, ada perusahaan yang engage gitu ya. Tetapi at the same time juga mungkin bisa mengenerate aktivitas itu. Bagus sekali Mbak, saya senang sekali Mas Koco bisa berkenalan dengan Mbak Mada di forum ini. Forumnya Mas Koco ini. Ojo lali Mas Koco nanti ngasih tahu handphonenya Mbak Mada, saya bisa chat. Oh iya, ini bagian berikutnya. Jadi Mbak Mada di Zoom meeting kita ada juga Ibu Helmi. Saya nggak tahu ini nanti bisa ikut gabung bicara atau enggak. Kepala Puslatmas, jadi Pusat Pelatihan Masyarakat dari Bali Latvo Kementerian Desa. Kebetulan bergabung. Ada juga Mbak Susi yang dari Puslatmas juga. Saya mengundang kalau berkenan untuk ikut bersuara atau ikut menyampaikan pendapatnya, tapi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk kemudian ada chatting, ada pertanyaan dan seterusnya, atau bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Mbak Mada, mungkin Mbak Mada bisa sampaikan ke forum ini alamat website yang mungkin bisa dikunjungi atau mungkin kontak yang bisa dihubungi ketika teman-teman tertarik untuk mendiskusikan atau bertanya lebih lanjut, supaya nanti dari tim redaksi kami juga bisa memberikan title di lowernya pas Mbak Mada bicara. Silakan Mbak Mada, lebih pada bagian mana yang boleh di-share ke publik, silakan di-share, mungkin alamat website, alamat email, atau mungkin ada hot kontak yang mungkin bisa dihubungi hanya lewat WA dan seterusnya. Apa enggak, silakan. Nah, jadi memang makasih Mas Koco. Jadi untuk ini memang bisa kontak ke tim kita. Nanti di sini kebetulan ada staff saya juga, Denny yang kebetulan ikut. Nah, ini coba Denny nanti tolong disampaikan. Website memang masih yang sederhana Mas, karena company kita memang sempat kemarin idle karena ada ada pergantian shareholder. Nah, jadi nanti untuk website masih dalam proses. Untuk kontak, kita bisa kontak langsung ke saya via WA. Nanti Mas Aji gimana? Mau kasih WA-nya langsung WA aku aja itu, Mas. Nah, nanti langsung aja japri, boleh. Boleh Mama Mada ya, nggak keberatan ya? Siap, boleh. Share aja Mas WA aku, boleh. Terus untuk email juga nanti bisa email ke tim kami. Di sini, ya aku gimana ya cara manggil tim aku nih ya? Ada yang namanya Dewi Suratama. Ini standby, Bu. Mas Helmi ada dah, Mas Denny ada. Bisa videonya juga boleh. Untuk kontak kamu ya, Den. Ya, siap, Bu. Mas Denny boleh berbagi kalau ada mau kontak dan seterusnya, silakan sampaikan. Boleh. Siap. Nah, silakan. Kasih sekarang Pak ya. Saya chat ya mungkin. Dimasukin di chat aja. Boleh, atau kalau mau tampil videonya juga boleh, jadi kelihatan. Kalau bosnya cantik, biasanya stafnya juga ganteng-ganteng, tampilnya gitu. Saya chat sebentar ya. Tampilnya keren gitu kan. Aku yang paling kumuh kali. Silakan. Mungkin di-announce Mas Denny, boleh announce nomor kontak atau alamat email supaya nanti bisa bisa teman-teman dengar, terus juga dikirim lewat chat supaya tim kami bisa langsung copy dari chatting itu untuk ditampilkan di monitor. Silakan Mas Denny. Oke. Perkenalkan, nama saya Denny, saya timnya Ibu Mada, saya sebagai project manager di situ, dan ini kontak saya, kontak email dulu mungkin ya. Boleh, silakan. Apa aja yang bisa Mas Denny publish, silakan publish di sini. Oke. Ini nomor email saya, dan ada juga kalau misalnya ini ke sini. Silakan Pak, ini email tim kita, ada saya dan ada untuk publiknya sendiri dari PA gitu. Oke. Di chat. Jadi emailnya denny@watala.co.id sama pa@watala.co.id. Betul. Oke ya. Nanti biar tim kita juga bikin di lotot dipasang ya.
Nah, tolong nanti biar tim yang tangani itu. Mungkin ada hotline nomor WA atau apa yang boleh siap di-share? ada Pak. Kok saya private ya, harusnya di ya. Oh, ini nggak bisa ya, nggak bisa ya. Nggak bisa deh, aku set dulu. Aku set dulu everyone. Oke, public. Boleh, silakan sekarang. Sudah Pak. Dikirim ulang. Oke, siap Pak. Publik sekarang udah aku set. Oke, terus monggo sambil chat Mas Denny share ke semua teman-teman, jadi bisa langsung kontak. Ada yang sudah open mic, Ratna Andriani. Ada yang ingin disampaikan, Mbak Ratna? Baik, terima kasih Bapak. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Mada Ayu. Halo. Apa namanya? Boleh nggak kalau kamera handphonenya gini posisinya, biar tampilannya di TV oke. Iya, maka lanjut. Ya baik Pak, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Mada Ayu. Kebetulan saya dari Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Saya tertarik apa yang disampaikan. Yang ingin saya tanyakan, Ibu kan kemarin sudah ada proyek ya di NTT. Nah, bentuk kerjasama apa yang Ibu lakukan dengan BUMDes? Ini saya tadi mungkin saya agak terlambat join, jadi saya ingin tahu gitu keterlibatan dengan BUMDes itu dengan apa yang disampaikan Bu Ayu, proyeknya Bu Ayu itu seperti apa? Terima kasih. Ini dari Kementerian Dalam Negeri, Mbak Mada. Jadi semoga Kepoin Desa ini bisa jadi forum ketemunya shareholder lah, masing-masing yang kontribusi untuk desa kan gitu. Jadi kalau stakeholder kayaknya udah masa lalu, sekarang shareholder siapa yang bisa berpartisipasi kan gitu. Oke, Mbak Mada, silakan diberikan respon. Kita sambil nunggu juga dari teman-teman Kementerian Desa karena kita juga undang teman-teman dari Kemendes. Silakan. Terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Jadi saat itu tahun 2011 memang belum langsung dengan BUMDes karena saat itu kita masih bekerja samanya dengan PLN. Jadi PLN yang direct ke BUMDesnya saat itu ya. Nah, memang program ini adalah program baru, Bu, sebetulnya yang kita mulai inisiasi dari akhir tahun lalu, di mana kebetulan perusahaan kami terpilih menjadi salah satu company accelerator di Indonesia. Jadi ada 6 perusahaan di Indonesia yang dipilih menggunakan dana dari California Fund. Mungkin Ibu pernah dengar kayak Tesla, Facebook, Google, jadi mereka punya dana-dana yang fokus untuk di renewable energy. Nah, perusahaan kami termasuk 6 perusahaan yang terpilih di Indonesia menjadi program akselerator. Nah, jadi kerjasama dengan BUMDes ini baru diinisiasi di akhir tahun kemarin, Bu, dan ini tertutup dengan kondisinya COVID ini, dan nanti mungkin setelah kita melakukan the new norm of COVID ini, new normal ini. Artinya Mbak Mada harus siap-siap untuk menyambut new normal desa itu kayak apa? Betul. Bagaimana energi terbarukan? Iya, jadi ini memang harus ada adjustment karena kemarin ada beberapa proposal yang kita sudah sampaikan dan memang masih belum mendapat follow up kembali gitu ya, karena diakibatkan banyak yang WFH dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti Bu Ratna memang ini kita sudah mulai normal lagi, kembali masuk kantor lagi dan lain sebagainya, memang program yang kami tawarkan itu adalah kerjasama secara komersial dengan BUMDes. Tujuannya adalah apa? Mendayagunakan BUMDes itu sendiri sebetulnya untuk mendapatkan additional income. Jadi kan setahu saya nih Bu, koreksi kalau saya salah, desa itu kan dikasih dana itu juga tidak semuanya untuk spending kan, tapi mereka juga ada dana-dana untuk investasi. Nah, untuk pengembangan desa sendiri, kalau misalnya seperti ada kami investor yang masuk, otomatis kan bisa membantu desa untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui kegiatan yang kita kerjakan bersama. Jadi sebenarnya pola kerjasamanya adalah memang investasi full dari kami, teknologi juga kami yang sediakan, cuman untuk masalah
dari sisi market dan ketersediaan lahan yang ada di desa itu memang disediakan dari BUMDes itu sendiri. Begitu Bu Ratna. Oh iya, baik. Oke, baik. Udah cukup Bu Mbak Ratna, atau ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup. Saya pikir ini awalnya tuh sudah ada keterlibatannya dalam bentuk apa begitu BUMDes. Tapi ternyata ini karena ini ya Mbak ya, terkait pandemi corona ini, jadi memang belum ada kerjasama yang real gitu dengan BUMDes ya. Ya, terima kasih. Kemarin kita rencananya mau ada MOU dengan salah satu desa di Magelang itu ya, terhambat karena ya kemarin tiba-tiba terus ada pandemi ini kan. Jadi belum bisa sempat pergi, belum sempat ngapa-ngapain, udah terlanjur nggak bisa kemana-mana. Karena kan jadi lebih cepat untuk merealisasi, lebih lancar untuk ketemu BUMDes karena ketemu teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, kan gitu Mbak Manda? Iya benar. Ada Bu Helmi, saya ingin menyapa Bu Helmi Kepala Kapus Lakmas. Kalau berkenan menyampaikan sesuatu, Ibu, ini kayaknya jadi momen perempuan ini pagi ini. Ada yang ingin disampaikan, menyapa Mbak Mada, teman saya yang cantik ini, sama-sama cantik. Kalau berkomunikasi, ngobrol-ngobrol buat desa kayaknya lebih asik. Silakan Bu Helmi. Baik, Pak Koco, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ada Bu Mada Ayu, Mbak Mada Ayu ya. Promosinya Pak Koco memang luar biasa. Orang entertainer itu ya begitu. Jadi akhirnya kan saya memutuskan ini ada Vicon juga kebetulan ini, tapi saya akhirnya memilih di sini. Ada kata-kata tadi yang sangat menarik dari Mbak Mada atau sama Pak Aji ya, bahwasanya ibu rumah tangga itu memang tiangnya negara loh ya, karena kalau manajemen keluarga itu ya Mbak Mada ya, seberapa besar pun yang dikasih kita oleh suami-suami itu pasti bisa manage. Jadi bapak-bapak semua yang ada di sini percayakan deh manajemennya kepada istri-istri di rumah, karena iya benar Mbak Mada. Jadi kita mau beli mana buat anak, mana buat listrik, air, semua itu bisa semuanya teratasi hanya dengan dengan keuangan yang dikasih ya, sebesar apapun itu ya, lebih-lebih juga alhamdulillah ya. Oke, Mbak Mada, tadi karena ini kan saya melihatnya ada terkait dengan topiknya BUMDes ya. Kita memang sangat berharap ada selalu inovasi atau masukan-masukan dari dunia luar ya, terutama bukan di Kemendes, maksudnya kami untuk melihat potensi-potensi atau peluang-peluang kerjasama ini. Dan tadi ada Ibu Ratna, kakak kami dari Kemendagri, karena ini dua adik ini ya yang selalu berdampingan satu sama lainnya ini. Ternyata beliau mensupport ya terkait dengan keberadaan BUMDes. Nah, kita tahu bahwa BUMDes ini adalah satu sarana untuk sebagai untuk meningkatkan ya ekonomi masyarakat khususnya di desa, tetapi yang berbasis sosial ya Mbak Mada. Jadi bukan di samping untuk profit saja, tetapi juga mereka di dalamnya itu memang kekeluargaan, gotong royong ya yang paling kita utamakan. Namun demikian karena memang di dalamnya itu ada nilai-nilai ekonomi, maka kemudian kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mensupport atau melaksanakan ataupun menjalankan daripada BUMDes ini, Badan Usaha Milik Desa ini. Nah, kalau misalnya seperti Mbak Mada yang sudah kreativitasnya sampai level internasional ya, kemudian ada keinginan untuk mencoba menginisiasi atau bergabung bersama kami di Badan Usaha Milik Desa ini, aduh, kami apresiasi banget Mbak, terima kasih banget ya.
Ya, Mbak Mada, saya juga di sini ada kabit saya, Ibu Susi ya. Beliau mungkin bisa juga bersilaturahim dengan dengan Mbak Mada ya, untuk kami mendapatkan nomor telepon, kontak person Mbak Mada untuk kita tindak lanjuti nanti ke depan, karena kebetulan di pusat pelatihan masyarakat kamilah yang mengawali untuk penyusunan bahan-bahan ajar Mbak, modul-modul atau apa sebelum diterapkan kepada masyarakat umum di luar sana, khususnya di masyarakat desa. Jadi melalui proses misalnya TNA gitu ya, kebutuhan berbasis masyarakat seperti apa, itu betul-betul kita yang menganalisis, kemudian kita bersama-sama menyusun dan kemudian uji coba ya, kita uji cobakan sebelum kita terapkan atau implementasikan di masyarakat. Nah, ini juga kita sudah melewati kerjasama dengan Pak Koco nih. Beliau TV Desa ini benar-benar mensupport. Kita juga mempunyai Akademi Desa 4.0 Mbak Mada, di mana di dalamnya itu kan tadinya sebagai sustainable pembelajaran yang akan berbasis online. Tetapi dengan adanya penambahan pengembangan, maka kemudian sekarang ini juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang ada di Kemendesa, kegiatan-kegiatan apa yang ada di Kemendesa, itu bisa diberitakan lewat kuliah online kita. Jadi kita mempunyai pengembangan dari Akademi Desa selain website, juga ada YouTube ya, Akademi Desa 4.0 kuliah online Mbak. Nah mungkin ini Pak Koco, kita mungkin harus juga mengundang ya Mbak Mada nih hadir ya sebagai narsum kita nih. Mungkin ada, tetapi Mbak Mada harus ada ini dulu ya, mungkin internal kita berbicara dulu terkait dengan ide-ide apa nih yang sudah ada di bayangan Mbak Mada nih terkait dengan pengembangan BUMDes seperti apa ya, yang bisa kita kerjasamakan. Terus kemudian habis itu kalau memang sudah klop, kita akan insya Allah kita akan hadirkan di kuliah online Akademi Desa. Nah itu mungkin Pak Koco, saya sedikit memberikan masukan-masukan kebersamaan kita di sini, dan ada mungkin bisa dari Mbak Susi bisa menambahkan kalau mana ada teman-teman ya yang ingin bertanya sampai sejauh mana Kemendesa mengawal terkait dengan ini. Dari saya itu Pak Koco, Mbak Mada, sukses selalu ya. Saya ada dua, jadi saluran, jadi saya harus membagi. Oke, lanjut Pak Koco, terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Helmi, Mbak Mada. Itu tadi Bu Helmi adalah Kepala Puslatmas di Bali Latvonya Kementerian Desa. Jadi kebetulan kita juga ada agenda TV Desa menjadi mitra untuk mengembangkan program tayangan Akademi Desa. Jadi Akademi Desa salah satu kontennya adalah tentang pembelajaran online yang kemudian kita sinergikan dengan TV Desa adalah program kuliah online reguler tiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5, dan ini kayaknya atas izin dari Bu Helmi, informasi ke saya hari Jumat besok sedang diusahakan akan jadi kuliah online spesial, karena akan ada kuliah umum langsung dari Pak Menteri tentang new normal desa. Nah, ketemu kita di sini di Kepoin Desa, saya berharap sinerginya bisa berjalan dengan baik untuk kemudian saling menguatkan dengan semangat TV Desa Perekat Jati Diri Bangsa, labelingnya. Tapi semangat yang kita bawa adalah bagaimana kita bersama-sama memuliakan desa. Tahun ini adalah tanggal 16 besok, ulang tahun TV Desa yang ke-6. Insya Allah mungkin akan ada sesuatu yang kita mau bikin dengan banyak orang-orang hebat yang mau peduli dengan desa. Mungkin akan ada sesuatu yang akan kita coba bikin, kita lihat. Masih ada waktu 2 minggu untuk mendapat dukungan dari Mas Aji, dari yang lain. Jadi saya pikir momentum itu akan coba kita agendakan.
Mbak Mada, nggak terasa kalau sudah asik ngobrol-ngobrol 1 jam itu rasanya baru 5 menit kan gitu. Jadi tadi kita mulai pukul 10 ini ternyata di monitor saya sudah 10.56, jadi sisa 4 menit. Ada yang ingin menyampaikan tambahan sesuatu atau kita berikan Mbak Mada untuk memberikan tambahan-tambahan informasi. Mas Pur, ada yang ingin disampaikan? Kayaknya tangannya gini-gini hanya karena ada sesuatu atau memang ini. karena kadang-kadang saya takut membaca takut salah membaca takut salah membaca pesan kan gitu. Karena pernah satu saat mungkin sedikit cerita. Pernah satu saat saya itu diajarin kalau bertamu, maka ketika minuman bicara itu habis, berarti yang menghabiskan minuman itu udah ngajak untuk pulang kan gitu. Nah ternyata saya ngajak teman yang kehausan, jadi ngobrol lagi asik, minuman dia dicangkir habis. Saya pikir dia ngajak pulang. Pas saya pulang ternyata enggak, aku nggak ngajak pulang karena memang haus aja tak habisin. Nah ini tadi Mas Pur angkat-angkat tangan, silakan Mas Pur. Masya Allah, ketangkep kamera toh ini tadi. Padahal ada tamu tadi. Jadi, ada yang ingin disampaikan Mas Pur. Matur nuwun, Mbak Mada, ketemu lagi kita. Ya, ketemu Mas Pur. Jadi, tadi saya menyimak sekali dari awal, Mas Koco, Mbak Mada, Mas Aji juga tadi, Mas Denny juga, dan ada ibu-ibu key person dari kementerian tadi. Mbak Mada menarik sekali, ngomong-ngomong ini menuju kepada apa ya? Tadi kalau Mas Koco bilang new era desa, betul ya? Ya. Dan menuju kepada stages yang berikutnya dari memberdayakan masyarakat desa, ya, supaya memiliki akses yang lebih luas ke dunia yang lebih luas juga ya, Mbak Mada ya, betul ya, Mbak ya? Nah, saya sebenarnya melihat begini. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkolaborasi. Jadi semakin majunya teknologi, semakin majunya society, itu seyogianya dibarengi dengan mentalitas kesiapan diri yang juga lebih tinggi harusnya atau lebih bagus gitu ya. Nah kuncinya adalah banyak sekali paparan teknologi kanan kiri, kemajuan informasi kanan kiri itu digelontorkan begitu kepada seluruh lapisan masyarakat, tetapi mentalitasnya seringkali ya itu masih ketinggalan gitu ya untuk menuju ke tahapan kehidupan atau tahapan tatanan kehidupan yang berikutnya. Nah, jadi ya menarik sekali tadi dari ibu-ibu yang tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Memang kalau bidang kami memang di area itu menyentuh masyarakat desa sedang kita mulai karena keinginan untuk turut membangun bangsa dari akar rumput, ceritanya begitu. Nah, saya juga dapat amanah dari Mas Koco untuk nanti hari Kamis itu juga mengisi di acara ini kaitannya dengan kepemimpinan di desa gitu ya, kepemimpinan perangkat desa, masyarakat desa. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi sinergi ya, karena teknologi masuk, ya arus informasi masuk, ya kemudian pemimpinnya juga siap untuk menggerakkan masyarakat. Nah, saya rasa menarik Mas Koco, ini TV Desa ini menjadi perekat dan pemersatu itu betul sekali. Untuk kita menuju kepada globalisasi masyarakat desa, bukan hanya kita bicara overseas ya, tapi globalisasi dari daerah menuju ke scope society yang lebih luas se-Indonesia pastinya, dan mudah-mudahan memang sampai ke negara mudah-mudahan. Itu yang saya bisa sampaikan Mas Koco, karena udah dipanggil tadi ada tamu soalnya. Mbak Mada, closing statement, ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup kita. Secara acara akan segera kita tutup, tapi kalau sedikit mungkin dari ada yang ngobrolkan akan tambahkan. Jadi
nanti saya close dulu untuk acara karena memang ini ada program live. Nah, selesai itu kita bisa lanjut ngobrol kita lanjut diskusi. Silakan Mbak Mada, nanti habis ini Pak Mas Andi bisa kita lanjut obrolannya. Mbak Mada silakan. Ya, jadi untuk menutup acara ini, saya terima kasih sekali Mas Koco bahwa sudah dikasih kesempatan untuk bicara di sini, bisa ketemu dengan Bu Ratna, Bu Helmi, yang dimana mereka in charge langsung dengan kegiatan di desa. Ya, saya berharapnya sih dengan adanya nanti setelah masa pandemi ini berakhir dan lain sebagainya, kita bisa mulai lagi dan hal-hal yang sifatnya membangun untuk desa bisa segera terlaksana, karena memang potensinya justru malah ada di desa. Dengan kita tuh memiliki puluhan ribu desa sebetulnya kan Mas, yang bisa menjadi potensi bagi banyak pihak sebetulnya, nggak cuma di masalah energi, untuk bisa dikembangkan. Jadi maju terus desa, mari bersama-sama kita bangun. Terima kasih Mas Kocok. Oke, terima kasih. Kerabat Desa Indonesia, obrolannya asik luar biasa. Yang partisipasi di Zoom masih mungkin untuk kita ngobrol-ngobrol, nanti tergantung waktu dari teman-teman. Kita masih buka forum Zoom-nya. Tapi tuntutan waktu tayang, saya harus akhiri obrolan live kita di channel YouTube dan juga di siaran satelit TV kita. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya yang lebih seru. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia.